Gibran Raka Buming Raka, Wapres kita, masyarakat Indonesia, kembali lagi kena semprot dan juga kena sorot, bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh orang-orang hebat Indonesia, yaitu Bu Susi Pujiastuti, Pak Renal Kasali, dan juga orang-orang dari Drone Emprit terkait dengan Starlink. Gibran Raka Buming Raka kena sorotan lagi gara-gara postingan dari liputan Kompas, teman-teman. Di mana Kompas ini ngeliput Gibran di saat Gibran berada di lokasi bencana. Di dalam lokasi bencana itu, Gibran tuh berkumpul sama masyarakat. Dan Gibran tuh ngelempar pertanyaan nih. Gibran ngelempar pertanyaan, Bapak Ibu, gimana eh, listrik sama sinyal udah baik belum? Masyarakat secara kompak dan juga antusias bilang belum. Terus Gibran langsung bilang, kalau gitu kita segerakan ya Ibu untuk mengirim Starlink dan juga genset supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa ngabarin saudara tentang kabar kalian kayak gimana gitu. Postingan dari liputan Kompas ini kena sorot langsung sama Ibu Susi Pujiastuti, di mana Ibu Susi bilang, Anda tuh nggak harus nanya yang kayak gitu, Anda tuh bisa kok masukin di pesawat Anda 10 Starlink, 10 genset. Nggak harus nanya-nanya ke masyarakat. Bisa lebih satset gitu. Nah, postingan itu, Ibu Susi Pujiastuti ini, dikomentarin lagi sama orang namanya Ismail Fahmi, yaitu orang yang salah satu dari Drone Emprit ya, mitra Starlink di Indonesia. Pak atau Mas Ismail Fahmi ini bilang, kalau Ibu 10 mah mitra, sekelas Wapres mah 100 juga bisa. 1000 pun juga bisa. Nah, tiga rangkaian ini, teman-teman, dari postingan liputan Kompas tentang Gibran, dikomentari oleh Ibu Susi, dikomentari Mas Ismail Fahmi, dikomentarin lagi sama Pak Renal Kasali. Yang dimana dia bilang, ini tuh bisa lebih cepat loh. Kalau sekiranya memang informasi yang ada di lapangan bisa diterima langsung oleh pusat dengan lebih baik. Sehingga masyarakat nggak harus diturun nunggu lagi untuk pemulihannya. Pemulihan entah itu dari psikososialnya, pemulihan entah itu dari listrik, sinyal, dan juga segala macam gitu. Gibran tuh kena sorot sampai dengan segitunya. Dan perlu diingat, ini orang-orang bukan orang-orang biasa. Pak Renal Kasali adalah seorang profesor. Mas Ismail Fahmi adalah seorang yang memang berada di Drone Emprit, mitranya Starlink. Ibu Puji Astuti, Bu Susi, mantan menteri yang memang disegani pada masanya gitu. Sehingga dari 4 rentetan ini, teman-teman, kita bisa ngelihat alasan kenapa pemerintah pemulihannya terasa lambat adalah mungkin dikarenakan terlalu banyak hal-hal yang seperti ini. Terlalu banyak hal-hal yang dilakukan itu, Bapak pengen apa? Ibu gimana kondisinya gitu. Yang dimana yang seharusnya bantuan itu bisa dirasakan oleh masyarakat dengan tandem 1 hari 2 hari mereka udah bisa langsung ngerasain. Ini bisa jadi 4-5 hari kepada masyarakat dan masyarakat baru ngerasain gitu. Dan perlu diingat, ini masyarakat yang terkena bencana. Makan susah, listrik susah, sinyal nggak ada, baju cuma satu-satunya, kehausan, yang dimana 1 hari pun rasanya udah berat banget gitu. Sehingga pemulihan yang sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih cepat, malah jadi terasa lambat dikarenakan proses asesmen oleh para pejabat-pejabat publik kita ini dilakukannya tidak dengan efektif gitu. Dan ini juga harus jadikan pertanyaan bagaimana runtutan informasi dari orang yang ada di lapangan sampai ke seorang wakil presiden. Bagaimana seorang presiden melontarkan pertanyaan tersebut mengetahui kalau di internet itu udah ramai banget. Orang-orang udah banyak yang speak up kalau mereka nggak dapat listrik, mereka nggak dapat sinyal, mereka nggak dapat makan, mereka nggak dapat minum, mereka nggak dapat baju untuk ganti. Setahu gue ada yang sampai kritis gara-gara kedinginan. Nah, informasi-informasi tersebut bagaimana nggak nyampe ke seorang wakil presiden yang dimana itu tuh udah rame banget di sosial media.
udah berisik banget sosial media sama hal-hal yang segitunya gitu. Dan apa yang Gibran pikirkan gitu ya, dengan menanyakan hal itu semua, mengetahui kalau beliau udah ada di lapangan. Gitu loh. Paham nggak maksud gue? Gibran kan udah beberapa kali nih ke lapangan, ke tempat bencananya. Gibran udah datang ke sana. Masa sih nggak bisa ngelihat masyarakat nggak ada listrik, masyarakat nggak ada sinyal, internet, gimana bisa gitu. Dan ini juga harus dijadikan pertanyaan gitu, runtutan chain command-nya gimana gitu. Rantai komandonya kayak gimana gitu. Kan beliau ini udah datang berkali-kali gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh udah nggak harus ditanyakan ke masyarakat. Kenapa? Gibran tuh nggak secara inisiatif membawa Starlink, membawa genset seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Susi Pujiastuti gitu. Sehingga masyarakat nggak harus disuruh nunggu lagi. Masyarakat bisa langsung merasakan apa yang diinginkan oleh mereka. Nggak harus banyak omon-omon lah istilahnya. Dan ini menjadi alasan yang bagi gua kuat kenapa pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah rasanya lambat sekali. Meskipun nggak di dalam semua sektor, betul. Meskipun nggak di dalam semua hal. Salah satu pemerintah yang memang cepat penanganannya adalah akses. Jembatan udah kembali dibangun lagi, terus juga posko-posko itu udah mulai dibangun lagi, tenda-tenda udah ada gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa ada seorang wakil presiden yang nggak tahu kondisi lapangan bahwa dia tuh sebenarnya udah di lapangan gitu. Itu kan yang menjadi keanehan dan itu pun yang dijadikan komentar gitu oleh Bu Susi Pujiastuti, Pak Renal Kasali dan juga Mas Ismail Fahmi gitu. Itu kan yang jadi sorotan gitu. Kapasitas seorang wapres yang seharusnya bisa membantu masyarakat dengan sangat baik, efisien dan juga efektif, nggak muncul tampaknya dengan apa yang Gibran lakukan. Dan ini menjadi keanehan sendiri, menjadi anomali sendiri. Pantas nggak masyarakat marah, masyarakat protes, masyarakat kesal sama pemerintah, yang dimana itu udah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga mereka. Tapi pemerintah kayak semacam terlalu banyak nanya gitu. Gue nggak bohong, di jurusan gue, di rehabilitasi sosial, itu ada yang namanya ASTER, Asesmen Terintegrasi. Itu kita lakukan ke orang-orang yang memang kena kekerasan seksual, yang dimana kebanyakan dari klien yang kena kekerasan seksual itu susah banget untuk dideketin, makanya kita pakai ASTER. Orang-orang yang memang punya masalah fisik, yang memang misalnya kecelakaan dan dia harus dibawa ke rumah sakit dan melakukan operasi semua, itu ASTER. Asesmen yang dilakukan dalam ASTER itu cepat loh, kayak cuman kita ngeliat kondisi lapangannya kayak gimana, kondisi orangnya kayak gimana, pendapat atau kronologi kejadiannya kayak gimana, itu dilihat dari orang-orang terdekatnya, keluarganya, dan juga segala macam, itu dijadikan informasi, kita bikin rencana intervensinya gitu. Langsung. Nah, ini Gibran, kita harus tahu dulu kalau bencana alam ini terjadi 28 November. Dan Gibran mengeluarkan, atau Kompas TV, liputannya itu baru keluar 1 hari yang lalu. Per video ini tayang ya. 2 hari yang lalu per video ini tayang. Sehingga bingung gitu, pengelolaan informasinya dari bawah ke atas gimana. Dan it's kinda sucks aja bagi gue ya. Kita tuh nggak bisa bener-bener deh. Seorang pejabat publik udah nggak bisa ngelihat dari perspektifnya mereka. Nggak bisa kita memaksakan atau bisa dibilang kita nggak bisa ngetoleransi seorang pejabat publik yang ngelihat kondisi masyarakat dari perspektifnya mereka. Kita nggak bisa. Karena terlalu jauh gapnya. Kita nggak bisa mengadu apa yang kita pikirkan, apa cara pandang kita dengan seseorang yang udah kehilangan rumahnya,
kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan rumahnya, atau bahkan sampai kehilangan lingkungan untuk mereka berdaya, lingkungan kerjaan mereka hilang. Itu tuh nggak bisa diadu dengan seseorang yang jauh dari bencana itu semua, jauh dari resiko itu semua. Jadi, Mas Gibran, mohon maaf nih gitu. Ini kan sebenarnya intinya Mas Gibran memang mau ngebantu gitu. Tapi Mas Gibran ini terlalu banyak omon-omon gitu. Mas Gibran terlalu banyak pengen mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, di mana informasi masyarakat itu sebenarnya udah berisik di sosial media. Dan Mas Gibran bisa ngasih bantuan secara efisien dan juga lebih efektif dengan kapasitas Mas Gibran sebagai wakil presiden. Gitu loh. Sangat disayangkan justru karena yang seharusnya pemulihannya bisa cepat, rasanya nggak begitu cepat. Terasa lamban malah. Dan ini kan bisa jadi gap sebenarnya. Kenapa masyarakat lebih percaya terhadap para influencer, Ferry Irwandi, Excel, terus juga lebih banyak ya, banyak orang yang mereka lebih percaya kepada influencer-influencer dan juga masyarakat dibandingkan dengan pemerintah gitu. Karena dari mulai efektivitasnya, transparansinya, efisiensinya, masyarakat lebih bisa merasakan apa yang dilakukan dan juga bantuan yang diberikan oleh para influencer dan juga masyarakat dan juga warga gitu. Lebih bisa terasa dibandingkan dengan pemerintah. Dan tentu masyarakat dengan kondisi yang kayak gini sama dengan apa aja yang baru dia laluin lebih condong ke pada orang yang memang secara nyata dan juga secara cepat ngebantu mereka gitu. Sad to say, agak sedih untuk mengatakan ini bahwa satu-satunya pihak yang bisa membangun, yang bisa merehabilitasi, merekonstruksi Aceh dan juga Sumatera, gak ada pihak lain selain pemerintah doang. Sehingga masyarakat pun pengen marah semarah-marahnya, tetap butuh sama pemerintah gitu. Maka dari itu, ayo dong, pemerintah buktikan yang terbaik. Saya tahu Bapak, Ibu, pejabat publik udah berupaya betul. Masih ada yang kurang? Betul. Hanya saja, jangan sampai bantuan yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kurun waktu 2-3 hari harus mundur ke 5-7 hari. Di saat masyarakat kondisinya udah nggak bisa lagi nunggu. Mereka harus bertahan hidup, gitu loh. Sehingga efisiensi, efektivitas, transparansi dari pemerintah untuk memberikan kebantuan kepada korban-korban bencana bisa lebih konkret, bisa lebih tulus, bisa lebih genuine tanpa adanya hal-hal yang dirasa nggak penting oleh masyarakat gitu. Karena masyarakat sekarang udah bisa nilai. Dan ya, gue cukupkan aja teman-teman semua. Terima kasih banyak udah nonton. Gue Rangga Susana.